Saya ulang ya Pak. Ya. Misalkan tadi di feeder-feeder group kan udah nyala semua kan Pak tombolnya. Terus kalau misalkan mau menurunkan atau menaikkan intensitas secara keseluruhan itu pakainya tombol feeder master ya Pak? Apa gimana Pak? Oke. Yang cross A dan cross B itu mewakili 10 channel. Yang A itu tadi sudah jelas mewakili, salah lagi. Ini mewakili dari channel 1 sampai 10. Yang ini mewakili channel 11 sampai 20. Maka ketika yang B kamu kasih 50%, maka semuanya menjadi turun 50%. Ya enggak? Oke. Terus fungsinya feeder master apa? Feeder master itu ketika kalian tadinya 100%, kalian turunkan 50%, maka dua-duanya turun jadi 50%. Paham nggak? Jadi untuk yang feeder master itu kontrol keseluruhan lampunya gitu ya Pak? Iya. Untuk keseluruhan. Iya. Gini deh. Ya itu udah benar. Nah, teman-teman ada yang masih bingung nggak? Pak, kalau misalnya pengen ngaturnya pakai feeder cross itu, masternya posisinya di 0, Pak. 100 dong. Tetap Oh, di di 100. 100. Harus di Kan tadi di 100. base bisa jadi grup itu diawali dengan basic kan. Kalau basicnya sudah fix setup kalian, kemudian kalian simple, kalian pengen buat menjadi 2, tujuannya apa? Antara talk show dengan home band itu ada transisi. Ketika frame masuk ke kamera masuk ke talk show, misalkan sistemnya cutting, tujuannya biar cahaya yang di home band itu tidak masuk ke sini. Kemudian kalian matikan yang feeder B, yang feeder cross B, kalian nilaikan 0 biar tidak masuk ke sini. Jadi sistemnya misalkan ini sama rata, itu gantian nyalanya. Berarti yang ini yang nyala talk show. Ketika pengen ganti home band yang nyala, dua-duanya kalian turunkan, maka yang nyala adalah B, home band yang nyala. Gitu. Jadi hubungannya feeder master itu apa? Kalian di rumah pakai torrent nggak? Ini torrent. Oke, Pak. Oke Pak. Oke. Ada yang pakai PAM, PDAM. Ada nggak? Saya Ada pakai, Pak. Pak. Oke. Yang pakai sumur ada? Ada Pak. Oke, sumur. Mata Sumur air pur ya. tadi, Pak. Mata. Iya, sumur pur. Iya. Biasanya sistemnya yang sumur itu ada yang dari sumur langsung. Ada yang sumur ditampung dulu di torrent. Ya nggak? Ya. Terus PDAM. Iya Pak. PDAM itu biasanya langsung keran meteran. Terus di sini ada valve atau putaran keran. Terus ini ke pipa ke rumah untuk kamar mandi, dapur, atau teras, atau dibagi manapun yang kalian butuhkan di rumah ya. Sama dari mata air atau dari sumur yang langsung, itu dari pipa biasanya ada valve lagi, baru ke bagi lagi dari torrent sama untuk kamar mandi, dapur, dan lain-lainnya. Nah, ketika jalur ke sini, biasanya itu ada keran juga, valve utama. Nah, ketika ini kalian buka setengah, maka hasil yang keluar pun ini kalian full kan nih, kerannya dibuka full.
tetap keluarnya setengah ya kan? Karena dikasihnya cuma setengah. Sama ini juga, kalau ini dikasih setengah, maka yang keluar di sini setengah. Prinsipnya kan ketika sumbernya ngasih full 100, ini 100, ini 100. Induk ini sudah memberikan terserah yang maksimal nih. Tinggal kalian yang membutuhkan. Kalian butuhnya berapa? 20. Ini butuhnya berapa? 50. Ini butuhnya berapa? 100. Ya monggo, orang udah disediakan segini kok. Terserah kalian mau pakainya seberapa. Kan gitu. Ya enggak? Sama yang di sini juga. Kadang berbicara, loh, saya itu kadang di sini udah full, Pak. Tapi kok keluarnya di sini ketika saya pakai ini 100, pakai ini 100 kok tapi lemah ya? Salah satunya ya. Kok lemah ya? Kenapa? Lihat sumber dari si ini tuh seberapa. Dari sini tuh berapa sumbernya. Kalau dari sumbernya di loss, mata air itu loss, tergantung. Ini alat pompanya, loss-nya maksimal atau tidak. Sama dengan ini. Loss-nya seberapa. Ini pun sama, tergantung dari sumbernya juga. Kalau tandonnya tinggal sedikit, tekanannya sudah tidak ada, mana yang paling dekat biasanya? Ya enggak? Logikanya kan gitu. Keran yang dekat dengan tandon sama yang jauh kan otomatis ngelewatin ini dulu. Otomatis ini lebih rendah. Prinsipnya feeder master itu ketika dia kasih 100, terserah kamu mau dipakainya berapa. Nah, terus apa hubungannya dengan ini? Cross. Nah, di sini cross B itu sebagai subnya. Semisal dari ini, dari tando, dari toren, ini ada sub ini untuk kamar mandi sama tempat wudhu. Yang dari sini dibagi lagi nih, bikin lagi, set, dibagi 2. Yang ini untuk dapur sama teras. Nah, ketika ini ditutup maka mati semua. Tapi kalau ini nutupnya salah satu, mau yang mana? Yang ini, maka ini yang tetap nyala. Yang ini mati. Kalau yang ini dibuka, yang ini ditutup, maka ini mati, ini dibuka, ini nyala. Tapi si sumber ini sudah ngasih 100. Masuk nggak kira-kira? Atau ada yang masih bingung? Paham, Pak. Ya, masuk, Pak, masuk. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Berarti kalau di saat produksi berlangsung, feeder master konsisten di 100% gitu Pak ya? Yes. Oke. Karena jika misalnya dari cross B itu 50%, lalu kalau feeder master diturunkan ke 50%, berarti cross B itu mati Pak? Atau gimana? Habis. Habis ya, Mati Pak? dong. Iya. Karena sumbernya kan feeder master. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke. Tambahan. Satu lagi. Terus apa hubungannya dengan lain? Dia hanya on off. Oke, kita buat. Ini toren lagi. Ini PDAM. Ini sumur. Ini keluar feeder master. Ini keran ya. Istilahnya kalau di dunia industri itu valve. Pernah dengar nggak? Putaran yang bunder. Yang bulat. Nggak pernah. Belum pernah ya? Oke. Belum, Pak. PDAM itu meterannya biasanya itu bulat. Ya nggak? Yang pakai PDAM siapa? Iya, tahu Pak. Iya, Pak, meteran Iya, Pak. bulat itu, Pak. Ya, bulat ya. Putarannya kan untuk membuka airnya itu kan bulat ya. Iya. Itu kalau di industri itu namanya valve. Oke, kemudian dari sumur. Itu kalau ada yang pakai valve, ada yang pakai keran. Kerannya biasanya yang hanya sudutnya seperti ini, buka,
tutup ke arah sini atau ke arah sini. Ini feeder master. Terhubungnya dengan apa? DIM. Nah, kalau line itu dari sini, dari sumur, langsung pipa. Ini kamar mandi, dapur, tempat wudhu. DIM, dapur, kamar mandi, tempat wudhu. Terus yang ini line sama dimnya sama. Prinsipnya sama-sama dia memiliki 3 output aja gitu ya. Katakan 3 output. Tapi sistem kerjanya yang berbeda. Oke. Kalau dim itu dia punya pengaturan di sini, di sumber, sama di per tempat kebutuhan ya. Nah, kalau line itu dari sumber langsung ke tempat sini, sistemnya itu tidak menggunakan keran. Tapi menggunakan, kalau kalian tahu pipa, ada penutup, itu kan hanya fungsinya dibuka berarti nyala, on, ditutup berarti off. Ketika kalian menggunakan jalur line, dibuka, otomatis langsung nyala. Nggak bisa diatur intensitasnya. Kalau kalian tutup berarti mati. Itu line. Kalau logika di rumahnya seperti itu. Kira-kira masih ada yang bingung nggak? Pak, saya izin ini Pak, nanya yang apa cross sama masternya Pak. Oke. Itu yang saya tangkap berarti master tuh lebih kayak membatasi intensitasnya gitu nggak sih Pak? Intensitas cahayanya. Misalkan di cross B-nya tuh di 50%. Terus masternya tuh di 50% juga. Itu harusnya kalau yang saya tangkap itu nggak berpengaruh ke cross ya. Kecuali kalau masternya diturunin di bawah 50 itu baru lampunya baru ikut turun gitu Pak. Atau Tidak. Lanjutkan. Atau misalnya di cross B-nya itu 50%, di masternya itu 50%, berarti 50% dari cross itu dikurangi, 50% dari master jadi habis. Gitu, Pak. Nah, jawaban itu yang kedua, Mas. Itu sudah dipertanyakan sama Mas Nur Kalam. Iya, tadi saya Jadi, soalnya bingung itu antara dua itu tadi, Pak. iya, pokoknya sumber itu ngasih 100%. Jadi Menteri Keuangan itu udah ngasih, nih 100, terserah lu mau pakai berapa. Mau dihabisin boleh, mau enggak boleh. Nah ternyata yang A itu makainya 100, habis nih. Yang B itu makainya cuma 50. Nah ketika si Menteri Keuangan itu, oh ternyata dananya kita cuma 50%. Set. 50. Ngasih ke sini. Otomatis ini berkurang jadi hanya 50 karena disediakannya 50. Si A ini selalu menggunakan maksimal 50. Maka yang ini dia pakai 50, disediakan 50, habis dia. Ya dong. Sumbernya kan segini. Bener gak? Oh iya, Pak. Ada lagi? Kira-kira pakai logika gambaran yang tadi keran rumah itu masuk nggak buat teman-teman? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Paling masuk, Pak. Ada yang masih bingung? Tidak ada. Oke. Nanti Pak. kalian presentasi. Ya, gimana? Saya masih bingung yang lain itu, Pak. Lain. Untuk yang lain itu tetap menggunakan feeder master itu apa enggak? Apa gimana? Nggak perlu. Karena kan
line itu jalur langsung, Mas. Nggak ada hubungannya dengan feeder master. Itu adalah keran untuk kebutuhan yang kalian menggunakan dimmer. Makanya tadi kayak PDAM, terus torrent, itu pakainya ada 2 jalur. Jalur langsung, sistemnya buka tutup, atau sistem yang diatur menggunakan valve atau keran. Bedanya itu aja, Mas. Berarti dari line itu langsung ke lampunya gitu, Pak? Iya, Oh, baik. kamu buka berarti nyala. Kalau kamu selektornya aktifkan ke jalur lain, maka si lampu langsung nyala. Tapi stepnya harus tetap dibuka. Yang mana selektor kan sudah dibuka nih. Ya. Maka otomatis channel berapa yang kamu aktifkan kamu tentukan dulu. Maka dia langsung aktif. Fungsinya apa? Gitu. Nah, kemudian tambahannya adalah NB ya. Yang wajib menggunakan jalur line itu adalah lampu ARI. Kemudian lampu efek. Terus lampu tambahan yang dari luar. Bukan lampu studio ya. Lampu tambahan misalkan kamu nambah lampu aksen dengan lampu outdoor. Itu nanti menggunakan wajib jalur line. Mau ditanyakan nggak? Alasannya kenapa, Pak? Harus Oke. pakai line. Alasannya untuk Iya, Pak. lampu ARI, untuk mengatur intensitasnya itu ada di lampu. 1. Di bodinya tersebut. 1 ya. Yang kedua, menggunakan DMX atau mixer digital atau mixer semi digital. Yang ketiga, laptop atau tablet. Yang keempat, smartphone. Nih. 1 dan 2 itu pilihannya ada di sini. Yang ketiga itu ada di bodinya sendiri untuk mengatur intensitasnya. Ada yang tidak bisa diatur intensitas, maka yang kalian lakukan adalah menggunakan filter. Yang terjadi apa kalau kalian menggunakan dimmer? Harga alat kalian tadi sudah tahu, ya kan? Yang terjadi ketika kalian mengatur feedernya di mixer pada alat ini, yang terjadi adalah bukan data arus, tapi arusnya yang kalian kontrol, maka kemungkinan yang rusak adalah lampunya. LED itu kan kalau di lampu itu berapa titik tuh? Misalkan 1 titik mati, maka mau nggak mau yang diganti ini. Kalau servis itu ini yang diganti. Bukan per titiknya. Kecuali kita maintenance sendiri ya. Produknya pun jarang dijual terpisah. Maka kita ke service center. ARI itu paling dekat, ARI Asia. Itu dilemparnya ke misalkan ke Singapura atau China. Nanti tetap dari sini dikirim lagi ke pusat. ARI Asia itu belum sampai support maintenance-nya. Oke, kemudian di lampu ARI itu ada namanya power supply, PSU.
Kalau yang rusak itu maka yang diperbaiki itu. Harganya nggak tahu berapa juta. Terakhir itu perbaikan maintenance 2 lampu kurang lebih harganya 36 juta. 2 lampu. Itu lampu yang kecil punyanya Ari. Maintenance. Nah, kalau kerusakan ya ini. Kalau kalian menggunakan feeder pada lampu-lampu ini, yang terjadi seperti ini, terutama Ari ya. Terus apakah ini saja? Ya kemungkinan boardnya juga, karena sistemnya sudah terkoneksi dengan data. Dia punya board rusak. Ya PR. Ganti board. Ini kenapa SOP itu wajib? Kenapa teman-teman harus kenal alat? Ya ini. Sama halnya dengan kamera. Oke, umumnya kamera deh. Kalau kalian kenal kamera Canon, kalian pasti memasang lensa Nikon itu pakai adapter, ya enggak? Logikanya kan gitu, biar bisa duduk. Iya. Nah, ketika kalian belum kenal pakai kamera Canon, ngelihat orang, loh, itu kan lensanya Sony, lensanya Nikon. Saya juga mau pakai itu ternyata gambarnya bagus. Kalian tempelin, kalian paksa tuh. Kan rusak. Entah yang rusak itu lensanya atau dudukan kameranya kalian. Belum tentu juga bisa terpasang, tapi kalian maksa. Yang terjadi apa? Ya rusak, benar nggak? Iyalah, rusak. Benar, Pak. Logikanya gitulah. Atau yang umum kalian, motor. Kalian pakai motor Honda, dipasang komponen punyanya Yamaha. Nggak bisa. Tapi ngeliat orang lain kok bisa. Mesti ada yang dimodif. Atau ditambah dudukannya. Kalian kekeh maksa. Udah paksa aja. Yang rusak kan peralatan kalian. Kendaraan kalian. Sama halnya gampangnya kalian menyepelekan soal charger HP. HP kalian iPhone atau Samsung. Adapter bawaannya sudah seperti itu, tapi pakai smartphone lain adapternya. Udah jelas umurnya nggak panjang. Ya nggak? Dia punya masing-masing adaptor, dia punya voltase yang berbeda untuk smartphone kalian. Itu sudah disesuaikan. Udah standar internasional. Gitu ya. Secara teknis seperti itu ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Ingat di Iya, rak dimmer tuh ada bahasanya juga panel ya, bukan saklar ya. Panel. Mulai dari panel main, panel control, panel work, dan di control ada stepnya lagi. Apa yang harus kalian lakukan gitu. Oke, untuk saat ini ada pertanyaan lagi atau tidak? Oke, kalau tidak ada, kalian nanti presentasi membuat SOP rak dimmer yang kedua SOP ini yang basic, mix selecting basic, yang ketiga SOP yang grup. Kalian presentasi jam 1 sanggup nggak teman-teman? Saya biasanya keluar Jumatan 1:30, Pak. Oke, Kecepatan, Pak. kecepatan ya. Iya. Oke, kalau gitu jam 2 sanggup? 14.000. 14 sanggup? Sanggup lah ya. Nggak boleh. Sanggup nggak? Sanggup toh?
jam 3 aja Pak, tanggung Pak. Jam berapa? Jam 3. Nggak jam 4. Lebih enak. Aduh. Oke. Ambil tengah-tengah deh. Sama temen. Asik. Oke ya. Oke Pak. Oke, Pak. Ya. Iya dong. Nggak kepake. Gini. Tujuannya itu kalian bisa mengukur kemampuan kalian dalam menangkap materi. 1. Kedua, mengukur kemampuan kalian dalam menuangkan apa yang kalian tangkap. Kalau screenshot itu sebagai panduan kalian nggak masalah, tapi tidak dilampirkan sebagai presentasi. Sejujur mungkin, ini mengukur kemampuan kalian, gitu ya. Yang penting itu prosesnya, bukan hasil akhirnya. Kalian paham prosesnya, hasil akhir itu apa ya? Yang dinilai itu prosesnya, bukan hasil akhir. Hasil akhir misalkan kalian syuting pakai red cam, tapi monitor kalian itu belum support dengan 4K. Kalian pakai yang Vision misalkan, dia hanya mampu 540 outputnya. Support nggak? Enggak kan? Tapi ketika kalian tahu prosesnya, kalian menggunakan kamera itu, dia mampu menghasilkan output 4K, otomatis kalian pakai output yang lebih besar, formatnya yang bisa support. Gitu aja ya. Oke? Oke Pak. Yang penting proses ya. Gini, saya menjelaskan tidak melihat latar belakang kalian. Pokoknya latar belakang kalian apapun itu, basicnya kalian apa itu, kalian sekolah dimanapun itu, harapan saya penjelasan yang saya sampaikan nyampe ke teman-teman. Jadi kalian menuangkan dengan bahasa teman-teman sendiri gitu ya. Misalkan kalian basicnya dari tata boga, atau kalian dari pariwisata, saya nggak peduli. Yang penting yang saya jelaskan, kalian nangkap atau tidak. Kalau kalian belum nangkap, saya coba ulas lagi sampai kalian paham. Begitu. Prinsip saya seperti itu ya. Oke Saya nggak Pak. ngeliat. Oke, kalau sudah tidak ada, kalian bisa siap-siap untuk sholat Jumat karena sudah jam 11 lewat. Kalau sudah tidak ada, kita nanti bisa bertemu di jam 14.30 ya. Ya. Pak, mohon maaf. Ya. Kalau misalkan tadi kan ambilnya dari materi GCR itu dicoret-coret sendiri terus screenshot sendiri itu tidak masalah Pak? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Dicoret-coret sendiri gimana? Enggak, maksudnya kalau misal tadi tombol feeder master itu nanti ada keterangannya Di sini. Terus kasih nomor 1. Di sini 1 feeder master. Ya ora apa-apa Mas. Boleh kui. Justru kui ini jadi buku manual kalian ketika masuk studio. Saya minta kalian nyalakan lampu sistem grup. Kalian sudah ada panduan seperti ini. Sangat boleh. Ini kan memudahkan kalian untuk membaca. Disarankan seperti ini. Tidak boleh kosong. Yang kosong harus mengulang. Harus ada seperti ini. Baik, 1. terima kasih. Terus keterangannya apa? Harus seperti itu malahan. Gitu ya. Baik, Pak, Tapi terima kasih, Pak. coretan sendiri, bukan hasil dari screenshot. Yang rapi, gitu ya. Oke, kalau tidak ada, kalian bisa persiapan sholat Jumat, terus nanti kita 2:30 ketemu di sesi kedua. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak, saya mau nanya Pak. Formatnya apa Pak buat presentasi Pak?
Microsoft Word atau PowerPoint. Tidak PDF, tidak. Tidak boleh PDF. Word atau PPTX ya. Yes. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada, kalian mau saya kick atau keluar sendiri? Keluar sendiri aja, Pak. Iyalah. Mandiri, udah gede, Mas. Terima kasih, Pak. Ayo, Ya, makasih, Pak. sama-sama. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.